Banyak banget istilah-istilah di Facebook Pro ini yang beberapa orang masih belum tahu, teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman udah tahu, teman-teman merasa ini sepele ya. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu sama sekali, kasihan banget mereka harus bingung mencari-cari tahu di kolom komentar ya, ataupun mencari tahu sampai di Google ya untuk mengetahui apa istilah-istilah ini. Jadi untuk teman-teman yang sudah tahu, nggak apa-apa, silahkan teman-teman skip aja video aku ini karena video aku ini khusus untuk teman-teman yang belum tahu ya. Karena di sini gunanya aku di sini ya untuk membantu teman-teman yang belum tahu tentang FB Pro ini, teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah tahu, nggak apa-apa, silahkan di skip aja video aku ini karena aku hadir di sini untuk teman-teman yang belum tahu ya. Jadi kita langsung aja ke penjelasannya, teman-teman ya. Jadi yang pertama biasanya teman-teman dengar itu pertama PL ya. Ini adalah PL, yaitu pelanggaran, teman-teman ya. Jadi yang biasanya orang sebut, Kak, ini ada PL nggak ya? Nah, itu berarti, Kak, ini ada pelanggaran nggak di video aku kayak gitu, di konten aku kayak gitu, teman-teman ya. Kemudian MK ya, monetisasi konten. Jadi ini adalah salah satu fitur dari Facebook untuk mendapatkan uang, teman-teman ya. Yang sering ditunggu-tunggu oleh para konten kreator yaitu MK ya, monetisasi konten. Kemudian selain singkatan yang dua tadi, ya, ada juga yang sering kita dengar tapi bahasa Inggris. Kemudian dia disingkat pula. Waduh, jadi semakin ribet kita ya, teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman silahkan dengarkan baik-baik supaya bisa memahami apa yang ada di Facebook Pro ini ya, singkatan-singkatannya. Yang biasanya kita dengar juga adalah CTR ya, click through rate ya. Ini tingkat orang yang klik atau mulai menonton video kita. Jadi ketika ada yang lihat, scroll ya, mereka tidak klik video kita, ya, itu tidak dianggap menonton, mereka hanya melihat ya. Ketika mereka mengklik video kita dan menonton, itulah yang dimaksud dengan CTR ya, mereka klik seperti itu, teman-teman. Kemudian RPM ya, revenue per mil. Jadi ini adalah penghasilan per 1000 tayangan seperti itu ya. Kemudian CPM ya, cost per mil. Nah, kalau tadi RPM, ini adalah CPM, cost per mil. Ini adalah biaya iklan per 1000 tayangan. Seperti itu, ya. Nah, kemudian biasa kita dengar lagi ER, ya, atau engagement rate. Jadi di sini adalah tingkat interaksi di setiap konten kamu, ya. Seberapa banyak orang yang like, komen, dan bagikan video kamu itu, ya. Nah, kemudian mungkin teman-teman juga sering mendengar konten kreator yang bilang, kita harus perbanyak CTA. Tapi apa itu CTA, teman-teman? CTA itu adalah call to action, ya. Ajakan untuk para penonton supaya bisa berinteraksi di konten kita, ya. Supaya mereka bisa follow, like, dan share, seperti itu. Jangan lupa di-share video aku. Itu yang dinamakan call to action, ya, CTA, teman-teman, ya. Atau membuat penonton berkomentar, ya, seperti itu. Kemudian, reach. Ya, ini jumlah orang yang melihat konten kita, teman-teman. Kemudian biasa juga kita dengar adalah impression, ya. Jadi ini adalah jumlah tayangan atau berapa kali konten kita muncul di layar orang lain, seperti itu, ya. Kemudian teman-teman juga sering mendengar kata retention, ya, retention. Ya, jadi ini seberapa lama orang-orang menonton video kita. Misalkan video kita ada 1 menit, ya. Dalam 1 menit itu, orang-orang bisa bertahan sampai berapa menit? Apakah sampai selesai 1 menit atau hanya 10 detik atau 20 detik? Seperti itu, ya. Kemudian, watch time. Jadi, ini adalah total waktu orang-orang menonton video kita. Sebenarnya hampir-hampir sama aja, teman-teman, ya. Cuman kadang-kadang ada beberapa konten kreator atau di Facebook kita, ya, yang menjelaskan pakai bahasa Inggris seperti ini. Dan teman-teman tidak ngerti, ya. Jadi, di sini aku nggak menjelaskan satu persatu. Aku hanya menjelaskan secara singkat aja, teman-teman, ya. Jadi, yang paling inti, yang paling gampang teman-teman ingat, yaitu kalau CTR adalah orang mulai menonton video kita. Kalau retention, seberapa lama orang menonton video kita, ya. Kalau ER, ya, seberapa banyak orang yang berinteraksi. Kalau RPM, ya, seberapa banyak kamu mendapatkan uang. Seperti itu. Kalau masih ada yang kurang mengerti di penjelasan yang tadi atau mau menanyakan hal-hal yang lain seputaran istilah-istilah, silahkan tulis di kolom komentar supaya kita bisa sama-sama belajar di Facebook ini, teman-teman, ya. Jangan lupa bagikan dan simpan video aku ini supaya semakin banyak konten kreator yang tahu tentang istilah-istilah di Facebook Pro ini. Ya, semoga bermanfaat.